Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Putri Kurnia Dewi, NIM 122113557 dari kelas aplikasi komputer ekonomi 01. Oke, di video kali ini saya akan membahas mengenai kasus atau latihan soal yang ketiga. Untuk latihan soal yang sebelumnya, sudah kita bahas bersama, yaitu latihan soal 1, latihan soal 2, dan sekarang latihan soal 3. Oke, langsung saja kita selesaikan ya untuk latihan soal 3 ini. Kita baca soalnya. Hewlett Packard menjual komputer mikro ke beberapa perguruan tinggi Yogyakarta dan mengirimkan komputer-komputer tersebut ke 3 gudang distribusi. Pada awal tahun ajaran baru, perusahaan sanggup menyalurkan sejumlah komputer mikro berikut ini ke beberapa perguruan tinggi. Ini gudang distribusi Solo ini penawarannya 420, Magelang 610, Purworejo 340. Adapun 4 perguruan tinggi telah memesan komputer mikro yang harus dikirim dan dipasang paling lambat pada awal tahun ajaran baru. Oke, bisa kita lihat nih, untuk perguruan tinggi STMIK Amikom permintaannya 520, UII 250, UPN Veteran 400, dan STIEYKPN ada 380. Biaya pengiriman dan pemasangan per satu komputer mikro dari masing-masing distributor ke masing-masing universitas adalah sebagai berikut. Jadi dari Solo ke STMIK Amikom ini biayanya 22, UII 17, UPN Veteran 30, dan STIEYKPN 18. Untuk Magelang ini ke STMIK Amikom ada 15, UII 35, UPN Veteran 20, dan STIEYKPN 25. Dan untuk Purworejo ini ke STMIK Amikom biayanya sebesar 28, UII 21, UPN Veteran 16, dan STIEYKPN ada 14. Nah, ini kita disuruh untuk menentukan alokasi yang memberikan biaya transportasi yang paling minimum. Oke, seperti video-video yang sebelumnya, mari kita selesaikan kasus ini atau selesaikan soal ini dengan form QM. Oke, yang pertama kita modul transportasi, lalu ini kita isikan sesuai dengan soal yang ada. Untuk title-nya itu berarti Hewlett Packard. Number of sort-nya karena ada 3, yaitu Solo, Magelang, Purworejo. Dan untuk tujuannya ini ada 4, yaitu STMIK Amikom, UII, UPN Veteran, dan STIEYKPN. Kita langsung ke oke. Nah, sebelumnya kita ubah dulu ke virtual approximation method. Untuk tujuannya kita langsung tulis STMIK Amikom, kedua UII, ketiga UPN Veteran, keempat STIEYKPN. Nah, untuk source one-nya itu dari Solo, ini Magelang, ketiga ada Purworejo. Kita langsung ke penawarannya dulu ya. Ke Solo itu 420, ke Magelang itu 610, dan ke Purworejo itu, dan di Purworejo itu penawarannya 350. Nah, untuk permintaannya sendiri nih, dari STMIK Amikom ini 520, UII 250, UPN 400, dan STIEYKPN 380. Kita lanjut ke sini.
ini dari ke STIMIK Amikom ini 22, Magelang 15, Purworejo 28, UII 17, 35, dan 21. Nah, UPN veteran ini 30, 20, dan 16. Nah, ke STI KPN ini 18, 25, dan 14. Oke, untuk memecahkan masalahnya ini sama seperti video yang lalu, kita ke pemecahan masalah yang pertama, yaitu ke solusi yang pertama untuk metode outputnya transportation result. Nah, dari sini kita ketahui bahwa Solo harus mengirimkan ke UI sebesar 250 dan ke STI KPN sebanyak 170. Magelang mengirimkan ke STIMIK Amikom 520, ke UPN Veteran 90. Purworejo ini harus mengirimkan ke UPN Veteran sebanyak 130 dan STI KPN 210. Nah, ini terjadi dummy di UPN Veteran sebanyak 180. Nah, dengan pengalokasian tersebut akan diperoleh biaya transportasi yang optimal atau biaya yang paling rendah sebesar 21.930. Kita lanjut ke solusi yang kedua, yaitu marginal cost. Nah, dari marginal cost ini perlu diingat kembali bahwa marginal cost ini merupakan tambahan biaya yang terjadi apabila kita mengalokasikan tidak sesuai dengan tabel solution. Nah, ini berdasarkan tabel ini, marginal cost pengalokasian untuk Solo ke STMIK Amikom itu sebesar 7, artinya bahwa kita akan mengeluarkan tambahan biaya sebesar 7 dikali biayanya. Biayanya berapa? Mari kita lihat lagi di soal bahwa Solo ke STMIK Amikom adalah 22, jadi 7 dikali 22, yaitu sebanyak 150. Biaya tambahnya sebesar 154 apabila kita memaksakan mengalokasikan dari Solo ke STIMIK Amikom. Demikian seterusnya akan terjadi tambahan biaya sebesar nilai marginal cost-nya apabila kita mengalokasikan tidak sesuai dengan yang ada pada tabel solusi. Oke, kita lanjut ke solusi yang ketiga, yaitu final solution tabel. Nah, dapat diketahui ini menunjukkan besarnya alokasi dari daerah asal ke daerah tujuan dan nilai marginal cost-nya. Besarnya alokasi ditunjukkan oleh angka yang berwarna biru, ini besarnya alokasi ya teman-teman, dan marginal cost-nya ini ditunjukkan oleh warna ungu. Lanjut ke solusi yang keempat, yaitu iteration. Nah, dari iteration ini kita ketahui bahwa iteration ini kan merupakan tahapan yang dilalui hingga diperoleh solusi yang optimal. Nah, berdasarkan permasalahan ini tuh terdapat 2 iterasi, yaitu iterasi 1 dan iterasi 2 untuk mencapai solusi yang optimal, bisa dilihat di dalam tabel ini. Kita lanjut ke solusi yang kelima, yaitu shipment with cost. Dari solusi yang kelima ini menunjukkan besarnya alokasi biaya dan biaya yang diperlukan untuk pengalokasian tersebut. Di sini diketahui biaya pengalokasian untuk dari Solo ke UII itu sebesar 4.250 dengan kapasitas pengiriman 250 dan biaya pengirimannya sebesar, kita lihat dulu di soal. Jadi ke Solo ke UI itu 17. Berarti 250 kali 17 hasilnya yaitu
4.250 dan untuk seterusnya. Jadi pengalokasian yang lain. Kita lanjut ke yang terakhir, yaitu shipping list. Nah, dari shipping list ini dapat kita ketahui bahwa dari Solo ke UI pengiriman itu sebanyak atau sebesar 250 dengan biaya per unitnya 17 dan didapatkan hasil yaitu biaya pengirimannya sebesar 4.250 dan untuk biaya pengiriman yang lain. Nah, sudah kita bahas mulai dari output yang awal, output transportation result sampai dengan output shipping list. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami, bisa bermanfaat. Terima kasih. Kita lanjut ke part 4. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.